Oke, gradien persamaan garis lurus. Ingat di awal-awal pertemuan PGL kita membahas tentang apa itu garis lurus, apa itu persamaan garis lurus, bagaimana persamaan garis lurus itu bentuknya seperti apa. Ada yang namanya bentuk umum. Ya, bentuk umumnya ini ada dua. Ya, bentuk umum itu artinya bentuk yang nanti akan kita lihat di dalam permasalahan-permasalahan PGL secara umum ya. Yang pertama adalah Y sama dengan MX plus C. Ini adalah bentuk persamaan yang pertama. Y sama dengan MX plus C. Di mana Y sama dengan MX plus C itu memiliki gradien M. Ya. Jadi nanti kalau ada persamaannya Y sama dengan MX plus C, berapakah gradiennya Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah M. Oke, apa itu M? M itu adalah koefisien dari X, di mana M itu mewakili gradien dari persamaan garis. Ingat ya, M kemarin kita pakai untuk mencari gradien, M sama dengan Y2 min Y1 ini ya. Ini maksudnya M. Ya, ini yang dimaksud gradien. Oke. Y sama dengan MX plus C. Kemudian, bentuk yang kedua itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. Jadi selain Y sama dengan MX plus C, bentuk yang kedua itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau kita ketemu bentuk yang seperti ini, gradiennya apa? Nah, gradiennya itu adalah M sama dengan min A per B. Dari mana Pak min A per B? Jadi min A per B ini saya coba menjabarkan kenapa dia gradiennya min A per B. Sebenarnya min A per B itu akan nanti kita dapatkan dari bentuk yang ini Y sama dengan MX plus C. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengubah bentuk AX plus BY plus C ini sama dengan 0 ini menjadi Y sama dengan MX plus C. Kita lihat ini ya. Silakan nanti kalian pahami. Jadi kalian nggak perlu pakai ini lagi. Nanti kita tinggal pakai ini aja sih sebenarnya. M sama dengan min A per B. Cuma saya coba jelaskan dulu biar kalian nggak bertanya-tanya. Dari mana sih min A per B itu? Oke, kita lihat dulu dari persamaannya. AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita akan mengubah AX plus BY plus C sama dengan 0 ini ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya. Kan kalau bentuknya udah kayak begini, kita tinggal menentukan gradiennya. Gradiennya itu sama dengan M kan? Kita abaikan C-nya. Kita tinggal lihat MX. Ya. Kita lihat koefisien dari X-nya. Oke. Kita akan mengubah bentuk yang ada di bawah ini. AX plus BY plus C menjadi Y sama dengan MX plus C. Gimana caranya? Oke. Ingat kalau di yang atas ini di sebelah kirinya sama dengan ini hanya ada huruf Y. Sehingga bagaimana caranya kita mengubah ini ya, mengubah bentuk yang ada di bawah yaitu AX plus B plus C ini, itu tinggal huruf Y yang ada di sebelah kiri. Berarti yang lain-lainnya harus dihilangkan kan? Artinya kalau tidak dihilangkan pun harus dipindah ke ruas sebelah kanan, itu maksudnya ya. Apa aja yang harus dihilangkan? Yang harus dihilangkan itu berarti ada AX harus hilang, C harus hilang, dan B juga harus hilang. Kemana perginya mereka? Perginya nanti ke ruas sebelah kanan. Tapi menghilangkannya atau mengubahnya tidak asal-asalan ya. Kita menggunakan aturan-aturan yang sudah pernah kita pelajari di operasi-operasi aljabar. Oke, untuk menghilangkan AX dan C, karena di sini kita hilangin yang bentuknya penjumlahan dulu ya. Bentuknya penjumlahan dulu. AX dan C di sini bentuknya penjumlahan, maka kita bisa menghilangkan AX dengan cara mengurangkan si AX, yaitu dengan AX lagi. Ya, kita kurangkan AX dengan AX lagi. Kemudian kita kurangkan C dengan C lagi. Sehingga nanti akan seperti ini bentuknya. Ya, AX dikurangi AX, kemudian C dikurangi C. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menghilangkan AX dikurangi AX sama dengan 0. C dikurangi C itu sama dengan 0. Konsekuensinya, kalau di sebelah kiri ini dikurangi dengan AX dan dikurangi dengan C, maka supaya persamaan ini menjadi setara,
ya, maka di sebelah kanan juga harus dikurangi dengan AX dan juga AC. Jadi min AX min AC. Nah, biasanya penjelasan-penjelasan yang mudah digunakan itu adalah pindah ruas. AX pindah ruas jadi minus, C pindah ruas jadi minus. Nah, seperti itu. Kemudian sesudah itu jadi kita tinggal punya BY saja. Ya, dari langkah yang kedua ini kita tinggal punya BY. BY sama dengan min AX min C. Ya, 0 dikurangi AX kurangi C itu menjadi min AX min C. Dan langkah yang terakhir adalah kita menghilangkan B-nya. Ya. Karena B di sini mengalihkan Y. Ya, B dikali Y. Ya, BY itu artinya B dikali Y. BY itu artinya B dikali Y. Maka untuk menghilangkan perkalian, maka kita harus mengalihkan dengan lawannya. Ya, mengalihkan dengan lawannya. Atau kita kalikan dengan per B. Atau dengan kata lain kita bagi dengan B. Supaya B-nya hilang. Sehingga BY, sorry ini saya hapus dulu. Sehingga BY, supaya B-nya hilang, itu harus kita bagi dengan B. Ya. Atau kalau tadi saya bilang mengalihkan dengan lawannya, berarti kita kali dengan 1 per B gitu ya. Nah, kita kali dengan 1 per B itu sama saja kita bagi dengan B. Itu maksudnya. Oke, kalau kita bagi dengan B berarti sebelah kanan juga harus dibagi dengan B ini. Ya, sebelah kanan dibagi dengan B. Maka ini habis, B dibagi B itu habis, tinggal 1 Y. Ya, sebelah kiri tinggal 1 Y. Kemudian di sebelah kanan kita coba sederhanakan. Min AX min C per B itu bisa menjadi kita bagi dua-duanya kita pisahkan menjadi min AX per B dan min C per B. Oke, bagian yang sebelah kiri ini kita lihat ya, Y sama dengan udah sama ya. Y kemudian kita bandingkan dengan yang ada di bawah ini. Y sama dengan MX min C. Lihat yang di sebelah kiri itu udah sama. Y-nya sama ini ya. Sama-sama Y. Sama-sama Y, kemudian ini udah sama-sama X, ini udah sama-sama C. Bedanya yang bawah itu plus C, kemudian yang atas min C per B. Karena ini nggak kita pakai, kita abaikan aja. Intinya ada konstanta di sebelah kiri. Kita lihat Y dan AX. Nah, M-nya, kamu lihat M-nya di sini. Berarti M-nya sama dengan berapa? Oh, M-nya itu sama dengan min A per B. Nah, dari situlah nanti kita pakai gradiennya itu sama dengan min A per B. Oke. Kalau menurut kalian ini ribet, ini hanya untuk pemahaman aja ya. Jadi nanti kita pakai ini. Gradien itu sama dengan M sama dengan min A per B. Langsung kita pakai ya. Oke, jadi ada dua bentuk ya. Pertama Y sama dengan MX plus C. Kemudian yang kedua adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita akan ke contoh soal. Soalnya kita ke sini dulu. Nah, sini. Misalkan ada persamaan. Y sama dengan 2X plus 3. Ya. Y sama dengan 2X plus 3. Berapakah gradien dari Y sama dengan 2X plus 3? Maka gradiennya sama dengan M. Ya. M-nya sama dengan berapa? M-nya sama dengan 2. Karena bentuknya udah sama seperti Y sama dengan MX plus C. Maka jawabannya gradiennya adalah 2. Ya, M sama dengan 2. Terus kalau misalkan tidak ada bilangannya di sebelah kanan, kayak misalkan Y sama dengan 2X saja seperti ini, berarti gradiennya berapa? Ya tetap gradiennya itu adalah 2 aja ini ya. Karena plus C-nya kan kita anggap ini 2X plus 0 aja ya. C-nya sama dengan 0. Oke. Jadi C-nya untuk sementara kita nggak pakai dulu ya, atau tidak digunakan C-nya. Jadi M itu adalah bilangan yang mengalihkan X. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami. Contoh yang pertama. Oke. Contoh yang lain, misalkan gini, Y sama dengan 3X min 9. Berapa gradiennya?
Ya otomatis Y sama dengan 3X min 9, gradiennya sama dengan 3. Y sama dengan 2/5X plus 3/8. Ya gradiennya, kalau bentuknya pecahan ya berarti nanti gradiennya adalah pecahan juga. Ya, ini sama dengan 3 dan M-nya sama dengan 2/5. Oke, sekarang kita ke bentuk yang kedua. Ya, bentuk yang kedua itu adalah ini. Ya, bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Berapakah gradien dari 2X plus 7Y plus 7Y min 9 sama dengan 0? Berapakah gradien dari 2X plus 7Y min 9 sama dengan 0? Kita identifikasi dulu, ternyata bentuknya ini itu sudah sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, A-nya itu sama dengan berapa? A-nya itu sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 7. Kalau nanti di sini tandanya negatif, berarti B-nya sama dengan negatif 7 ya. Tapi karena di sini positif, maka B-nya ikut positif. B-nya sama dengan 7. M-nya sama dengan min A per B. Ya, min A per B. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7. Berarti gradiennya sama dengan min 2/7. Oke, itu ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibrahim hadir ya. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal di halaman 135 nomor 3. Pertanyaannya adalah tentukan, ini saya hanya bahas satu soal ya, nanti sisanya kamu buat latihan mandiri. Ada 4 atau 5 di situ. Tentukan gradien dan titik potong dengan sumbu Y ya. Titik potong dengan sumbu Y dari persamaan berikut. Oke. Jadi di soal itu kamu dikasih satu persamaan dan kamu disuruh menentukan berapa gradiennya dan koordinat titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, jadi ada informasi tambahan yaitu koordinat titik potong dengan sumbu Y. Apa itu koordinat titik potong? Oke, nanti ada penjelasan di setelahnya. Untuk gradien ya, Y sama dengan 5X plus 3, maka kita tinggal menentukan gradiennya itu adalah 5 ini. Ya. Gradiennya sama dengan 5, selesai. Ya. Nah, yang belum selesai adalah titik potong. Oke, ini ada catatannya di sini. Titik potong dengan sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0, sedangkan kalau titik potong dengan sumbu X ya, jadi ada garis, kemudian nanti garis itu diperpanjang, ada kemungkinan berpotongan dengan X dan berpotongan dengan Y. Nah, syarat berpotongan dengan sumbu Y itu adalah ketika X-nya sama dengan 0. Sebaliknya, kalau berpotongan dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Oke. Sedangkan pertanyaan ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Sehingga kalau kita ditanya titik potong dengan sumbu Y, maka kita tinggal input X-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Ya, 5 dikali 0 ditambah 3. Oke, simpel ya. 5 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3. Udah 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti 0,3.
Oke, itu yang pertama. Untuk bentuk yang pertama, Y sama dengan MX plus Y. Karena nanti variasi soal bisa nggak cuma disuruh cari gradiennya aja kan. Kalau dicari gradiennya aja kan kalian tinggal sebutin 5X. Tapi mungkin ada tambahan-tambahan yang lainnya. Seperti contohnya ini. Kemudian contoh yang kedua yaitu halaman 135 nomor 4. Ya. Tentukan gradien 8X plus 4Y sama dengan 16. Ini sudah sesuai dengan bentuk yang kedua, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Bedanya, tadi pensil mana? Bedanya ini 16 itu ada di sebelah kanan sama dengan. Ya, tapi nggak masalah, konstanta ini kita bisa abaikan. Ya, konstantanya bisa kita abaikan. Artinya kita nggak pakai ini, biarin aja. Kita fokus ke X dan Y-nya ini. Nah, jadi untuk mencari gradien atau menentukan gradien itu adalah 8X plus 4Y ini. Ya, ingat yang menjadi koefisien X itu sebagai A, ini A-nya. Kemudian yang menjadi koefisien Y ini akan menjadi B. Ya, jadi bukan posisinya sebelah kiri kanan ya, karena nanti ada soal yang mengecoh nanti di terakhir ini. Oke, ini A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 4, sehingga gradiennya itu adalah min A per B, ya, min 8 per 4, atau sama dengan min 2. Kemudian contoh yang kedua, 4X min 6Y itu sama dengan 12. Ya, 4X min 6Y itu sama dengan 12. Lagi-lagi ini abaikan aja. Kita lihat yang AB-nya di sini, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 6, minus 6. Ya, B-nya sama dengan minus 6. Sehingga gradiennya itu sama dengan minnya tetap ditulis di sini. Kemudian 4 per minus 6. Sehingga nanti akan ketemu 2 negatif di sini. Ya. Nanti akan menjadi positif, yaitu negatif dari negatif 6. Negatif dikalikan dengan negatif 6. Menjadi positif. Ini udah nggak ada lagi negatifnya ya di sebelah kanan. Sebelah kanan sudah tidak ada negatifnya lagi. Kemudian disederhanakan. 4 dan 6 sama-sama dibagi 2, yaitu menjadi 2 per 3. Nah, ini yang C, ini belum yang terakhir, ini nanti yang terakhir. 9X plus 6Y tambah 12. Min 9 per 6, ini biasa ya. Sama-sama bagi 3, jadi min 3 per 2. Nah, dari tadi kan X-nya sebelah kiri ya. X, 8X plus 4Y, 4X min 6Y, 9X plus 6Y. Nah, ini soal yang tadi saya bilang mengecoh. 2Y min 5X. Hati-hati. Ya, jadi ingat bahwa yang menjadi A itu adalah koefisien X. Jadi untuk yang A-nya ini di sini adalah A. Kemudian ini adalah B. Ya. Sehingga untuk menentukan gradien ini itu adalah min kemudian min 5 per 2 ya. A-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan min 5, B-nya sama dengan 2, sehingga jawabannya adalah negatif 5 per 2 menjadi positif 5 per 2, atau disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, ini yang tadi saya bilang mengecoh, karena hati-hati kalau misalkan soalnya seperti ini 2Y min 5X, itu kalau kalian langsung mengerjakan itu kalian ngerjainnya jadi min 2 per min 5, dan ini keliru ya, salah jadinya jawabannya nanti ya. Min 2 per min 5 itu hasilnya jadi 2 per 5, jauh ya, sama 2,5 itu jauh, perbedaan nilainya jauh, jadi otomatis salah nanti jawab. Oke, jadi harus teliti lagi untuk menentukan yang mana menjadi A dan yang mana menjadi B. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya, oke, kalau tadi ada 2 tipe ya. Yang pertama adalah
menentukan gradien dari persamaan garis. Tipe yang pertama adalah mx plus c, kemudian yang kedua adalah ax plus b plus c sama dengan 0. Selanjutnya, bagaimana kita membuat persamaan garis dari apa yang diketahui, ya, yang diketahui dari sebuah permasalahan. Pertama, diketahui dua titik yang dilalui, yang kemudian diketahui satu titik dan gradien tertentu. Oke. Jadi ini materinya adalah ini, membuat persamaan garis. Jadi kalau tadi dikasih tahu persamaan garisnya ya, kalau yang sekarang ini persamaannya nggak dikasih, tapi dikasih cuma yang pertama adalah titik, kemudian yang kedua adalah satu titik dan satu gradien. Untuk rumusnya itu di buku kalian ada, nanti kalian bisa cek. Nah, biasanya di buku nulisnya seperti ini dulu. Y min Y1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya. Kemudian ini kalau dikembangkan ya, atau kita ubah sedikit, kita modifikasi, kita kali silang ke atas ya, itu akan menjadi ini ya. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Jadi diketahui titiknya X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garis yang melalui titik ini ya, yang melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2, itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan dengan X min X1. Nanti kita lihat contoh soalnya. Kemudian yang kedua, lihat yang ada di tengah ini. Oke, kalau kita review flashback lagi ke belakang, ke gradien ya, ini sama. Gradien M itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi ya, ini ya, yang Y2 min Y1 per X2 min X1 itu kita ganti menjadi gradien. Nah, ini nanti akan jadi seperti ini permasalahannya. Jadi diketahui satu titik dan diketahui gradiennya. Rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M gradien dikalikan dengan X min X1. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Ini sebenarnya kalau kalian lihat di halaman 135 itu ada permasalahan yang seperti ini, diketahui gradien dan diketahui satu titik. Tapi kita langsung ke halaman 140 aja, di situ ada contoh soal yang lumayan banyak. Jadi saya coba bahas satu saja, nanti kalian bisa kerjakan variasi yang lain. Halaman 140 nomor 6. Kita ke nomor 6 dulu, baru nanti ke nomor 1 ya. Oke. Nomor 6 ini yang diketahui dua titik. Ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik. Ini soal yang pertama yaitu titik A 7,4 dan titik B 5,3. Oke. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 7,4 dan B 5,3. Oke, ini menentukan siapa yang menjadi X1 Y1 dan siapa X2 Y2 itu up to you ya, atau kalian yang menentukan. Ini bebas aja. Tadi saya kasih contoh di kelas sebelumnya itu awalnya di sini X1, di sini X1, di sini Y1, di sini X2, di sini Y2 ya, Y2. Tapi ini kita bisa tuker ya. Kita bisa tuker ya, ini bebas kalian mau yang mana jadi X1, yang mana yang jadi X2. Tadi saya tukar di sini jadi X1, di sini Y1, ini X2, ini Y2. Ya, kalau tukar sekali pasangan ya. Jadi jangan ditukar satu-satu doang. X1 Y2, X2 Y1. Kalau X1 ya pasangannya Y1, kemudian X2 pasangannya dengan Y2. Oke. Di sini Y1-nya sama dengan min 3, X1-nya sama dengan 5, kemudian Y2-nya sama dengan min 4, dan X2-nya sama dengan 7. Kita tulis ulang rumusnya. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan dengan X kurang X1. Semua yang ada angkanya, indeksnya, itu kita ganti dengan angka, kecuali yang nggak ada, seperti Y dan X ini yang sendiri. Ya, ini kan nggak ada nih.
Ini nggak kita ganti nih, Y dan X yang ini nggak kita ganti. Yang kita ganti itu yang ada indeks 1, 2 ini ya. Itu yang kita ganti dengan yang diketahui di soal tadi. Y min Y1, Y dikurangi min 3. Y1 nya sama dengan min 3. Sama dengan Y2 min Y1. Y2 nya itu sama dengan 7, Y1 nya sama dengan min 3. Jadi Y2 nya sama dengan min 4. Y2 nya sama dengan min 4 ini, Y2 nya min 4, kemudian dikurangi min 3. Nanti jadi positif gitu ya, min 4 tambah 3. Kemudian per X2 min X1, X2 nya sama dengan 7, X1 nya sama dengan 5. X1 nya sama, X2 nya sama dengan 7, X1 nya sama dengan 5, berarti 7 dikurang 5 dikalikan dengan dalam kurung X min X1 ya, X1 nya tadi sama dengan 5 ya, berarti X min 5. Oke, kita sudah punya bentuk seperti ini, kemudian kita lakukan penjumlahan yang perlu dijumlah dan pengurangan yang perlu dikurang. Y min 3 itu menjadi positif, jadinya Y plus 3. Kemudian min 4 min 3 itu sama dengan min 4 tambah 3. Nanti saya tulis di terpisah ya. Min 4 min 3 itu sama aja min 4 plus 3. Ya, min 4 plus 3 itu sama dengan min 1. Ini hasilnya ada di sini, min 1. Kemudian 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian X min 5 ini tidak ada yang berubah. Oke, dari sini dulu. Mungkin ini yang dibilang mayoritas siswa ya, bahwa kalau kita sudah ketemu aljabar itu susah. Sebenarnya enggak juga. Hanya saja kita punya dua opsi jawaban. Kadang kita nemu jawabannya ini, nemu jawabannya seperti ini, tapi di opsi pilihan nggak ada. Kemudian kita mentok berhenti sampai situ. Padahal ternyata jawabannya itu bentuknya mungkin di pilihan jawabannya seperti ini. Nah, makanya di sini saya coba menjelaskan ketika kita sudah sampai posisi ini, ya, ingat bentuk aljabar itu, bentuk persamaan garis lurus, bentuk umum persamaan garis lurus itu ada dua. Kita bisa jawabannya nanti ke bentuk Y sama dengan MX plus C, atau bentuk jawaban itu nanti ke dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, jadi antara dua ini, jadi kalau misalkan nanti kita nggak ketemu ketika kita menyelesaikan soal dengan bentuk yang Y sama dengan MX plus C, maka coba dengan yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, kita sampai sini tadi ya, Y plus 3 sama dengan min 1 per 2 dalam kurung X min 5. Kita coba menyelesaikannya dengan yang bentuk yang ini, Y sama dengan MX plus C. Oke, Y sama dengan MX plus C. Saya tulis ulang dulu soalnya. Ya. Jadi sampai di sini tadi ya, Y plus 3 sama dengan min setengah dalam kurung X min 5. Lalu kita mau mengubah ke dalam Y sama dengan MX plus C, dari bentuk ini kita tinggal mengeliminasi si plus 3. Itu udah selesai. Ya, karena bentuknya akan nanti sama dengan Y, bentuknya akan sama persis seperti ini, Y sama dengan bla 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 X plus bla 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 gitu ya, berapa bilangannya di situ. Oke, jadi untuk menghilangkan plus 3 ini, kalau penjelasan paling mudah adalah kita pindah ruas jadi minus gitu ya, itu penjelasan paling mudah, tapi saya coba menjelaskan dengan cara eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan plus 3 dengan mengurangi 3. Kalau di sebelah kiri dikurangi 3, maka di sebelah kanan juga dikurangi 3, sehingga nanti muncul minus 3 di situ. Oke, ini udah selesai, tapi untuk sebelah kanannya belum selesai ya, sebelah kirinya udah Y sama dengan. Oke, kita akan menemukan min setengah X min 5, ini kita kalikan dulu, min setengah X dikali X itu sama dengan min setengah X, kemudian min setengah dikali min 5 itu sama dengan positif 5 per 2. Ya, positif 5 per 2, kemudian kurungnya udah nggak ada, minus 3 nya ya tetap minus 3. Nah, ini masih belum selesai sebelah kanan karena masih ada 5 per 2 dikurangi 3. Ini harus kita sederhanakan atau kita kurangi terlebih dahulu. Ya, 5 per 2 min 3, ini kalau kita mau ngurangin, kita harus samain penyebutnya dulu kan ya, 5 per 2 dikurangi, ini juga harus per 2, ini 6. Ya, ini jadi 5 kurang 6 per 2 sama dengan min 1 per 2.
atau menjadi seperti ini nanti. Nah, ini bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Ya, bla 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 X tambah bla bla bla. Ya, plus atau minus, masalah lah. Ini artinya C-nya sama dengan negatif ya. Oke, ini udah selesai. Jawabannya seperti ini. Ya. Tapi ada kemungkinan lain jawabannya atau bentuk jawaban yang lain. Yaitu kalau misalkan kita mengubahnya ke dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. Caranya gimana? Caranya sebenarnya ada dua cara. Pertama, dari awal kita melakukan ini, atau misalkan kalian sudah menemukan jawaban yang ini, ya, kemudian kita rubah. Tapi ini kita nggak rubah dulu ya, nanti kita akan cocokkan dulu. Kita pakai dari awal dulu. Dari awal seperti ini. Ini saya coba hapus dulu coret-coretannya. Nah, oke. Nah, tadi sampai sini ya. Y plus 3 sama dengan min 1 per 2 dalam kurung X min 5. Bentuknya seperti ini. Oke, kalau tadi kan kita tinggal mindahin plus 3 aja ya. Selesai, jadi Y sama dengan. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang adalah kita menyederhanakan bentuk yang pecahan ini. Sehingga nanti enggak ada lagi bentuk pecahan. Kita lihat bentuk pecahan di sini ada min 1 per 2. Ya. Min 1 per 2-nya ini harus hilang. Artinya ini akan adalah pembagian dengan 2. Lawannya pembagian dengan 2 itu adalah kita kalikan dengan 2 ya. Kalikan dengan 2. Sebelah kanan dikalikan dengan 2. Sebelah kanan dikalikan dengan 2, maka sebelah kiri juga harus dikalikan dengan 2. Nah, kalinya jangan di atas, dia nanti jadi pangkat lagi. Kita kali 2. Kali 2 nya di mana? Sini, kali 2. Oke. Sebelah kanan dikali 2, maka di sebelah kiri juga harus dikali 2. Kalian 2 bagi 2 habis. Ya. Kalian 2 bagi 2 habis. Kemudian, nah ini yang ini nih. 2 dikali Y, kemudian 2 dikali 3. Itu menjadi 2 kali Y plus 3. Menjadi 2Y plus 6. 2Y plus 6. Kemudian ini yang di sebelah kanan tinggal min 1 dikali X min 5. Ya. Min 1 dikali X min 5. Min 1 dikali X sama dengan min X. Min 1 dikali min 5 sama dengan plus 5. Kemudian ini dua-duanya kita eliminasi di sebelah sini. Ini harus ditambahkan dengan X. Kemudian dikurangi dengan 5. Supaya hilang ya. Min X tambah X sama dengan 0. Kemudian 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti di sini juga harus ditambah X tambah X kurang 5. Oke. Ini X-nya positif, kemudian 2Y-nya positif, 6 dikurangi 5. 6 dikurangi 5 dari sini ya, 6 kurang 5. Oke. Jadi X tambah 2Y, kemudian ditambah 6 dikurangi 5. 6 kurang 5 sama dengan plus 1. Sehingga terakhir bentuknya menjadi X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Itu untuk bentuk yang ini, AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sama ya. Jawaban ini dua-duanya betul. Ya, bentuk tadi jawaban yang pertama dan bentuk jawaban yang kedua itu betul. Karena dua-duanya ini setara. Kalau kita hitung gradiennya sama-sama min 1 per 2.
Ya. Bentuk yang atas ini itu bisa diubah ke dalam bentuk yang ini, atau sebaliknya bentuk yang bawah itu bisa dirubah ke dalam bentuk yang atas. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sebentar ya. Ini error. Coret. Oh, udah. Terakhir ya, terakhir yaitu menentukan persamaan garis yang diketahui gradien dan diketahui titik ya. Kalau tadi kan diketahui dua titik ya. Pertama tadi diketahui dua titik, yang kedua adalah diketahui satu titik dan gradien. Ini contoh yang terakhir. Tentukan persamaan garis gradien 3. Ini halaman 140 nomor 1 ya. Contoh soal halaman 140 nomor 1. Latihan soal. Tentukan persamaan garis yang bergradien 3, artinya mempunyai gradien 3 dan titiknya 5,9. Tapi nanti ada banyak titiknya, nanti kalian bisa coba titik-titik tersebut. Jadi dua ini aja informasi yang diketahui, yaitu gradien dan titik. Oke, ini gradiennya, kemudian ini titiknya. Karena nggak ada titik yang lain, maka ini kita sebut aja X1 Y1 ya. X1 Y1. Dan kita tulis ulang rumusnya. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. M dikali X min X1. Nah, sekarang kita tinggal mengganti semua yang diketahui dari soal ke dalam bentuk umum, yaitu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Jadi gradiennya sama dengan 3 ya. Gradiennya sama dengan 3. Kita tinggal input gradiennya ini ke dalam M. Dm-nya sama dengan 3. Kemudian X1 Y1 nya kita tinggal mengganti yang ada di sini. X1 nya nanti masuk ke sini, Y1 nya masuk ke sini, sehingga ini akan menjadi Y min 9 sama dengan 3 dikali X min 5. Kemudian kita hilangin min 9 nya, 9 nya kita jumlah ke 9, jadi seperti ini. Pindah ruas ya ke kanan, Y sama dengan 3X min 15 plus 9. 3X min 15 itu dari 3 dikali X, kemudian 3 dikali min 5 ini ya. Jawaban terakhirnya adalah Y sama dengan 3X plus 6. Selesai. Ini bentuknya udah sama dengan Y sama dengan MX plus C. Kalau yang bentuk yang kedua gimana? Bentuk yang kedua ini bisa ada dua kemungkinan jawaban.
Ya, yang pertama adalah saya pakai istilah pindah ruas saja ya. Yang pertama kalau Y-nya pindah ruas ke kanan atau yang ada di sebelah kanan pindah ruas ke kiri, ini dua-duanya sama. Ya, jadi ada kemungkinan jawabannya seperti ini. Y min 3x plus 6 sama dengan 0 atau 3x min Y 3x min Y minus 6 sama dengan 0. Ya, tiga tipe jawaban ini semuanya sama atau benar ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Untuk latihannya nanti silakan dikerjakan ya halaman 135 dan 140. Jadi Google Classroom saya buka di Google Classroom-nya. Nomor berapa ajanya nanti silakan ditunggu di Google Classroom-nya ya. Ini contohnya udah saya berikan beberapa untuk menggambarkan soal-soal berikutnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, tadi ada tugas nggak? Ada tapi nomornya nanti ya, tunggu. Nomornya nggak semua kok, saya nggak menyuruh kalian ngerjain sini, nanti ditunggu ya. Minggu depan kita latihan ulangan mungkinan ya, nanti ada latihan kuis untuk ulangan harian di e-lab seperti biasa sama di minggu depan. Dan minggu depannya lagi kalau kita sempat ya kita ulangan. Ini sudah bulan November ya, November di akhir-akhir November itu biasa kita sudah praktek. Desember berarti ya. Kalau masih PTM di November berarti PAT-nya di bulan Desember. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.